di tangan Pi, buset, Masya Ya Allah. Allah, iya sabar apa? Ya, Dim, Din. Aman-aman. Sehat, Pi. Ya. Oke. Oke, Mas Oke, Vicky, Mas sidang Vicky kali mungkin ini gimana sidang hari ini? Sedang ditunda ya, Mbak? Iya, sidang ditunda karena bukan keinginan kita juga ya. Tadi sudah disampaikan oleh salah satu majelis hakim juga bahwa hari ini penundaan dikarenakan ada 2 hakim yang mengalami musibah. Kebetulan dari tim kami juga ada musibah juga karena sakit. Dan tadi kita minta sidang ini ditunda untuk 2 minggu ke depan. Setelah pernikahan berarti Mas Vicky? Iya. Iya, sebelum pernikahan karena kan persiapan pernikahan kan cukup rumit juga ya. Jadi kalau nanti kita sidang di tanggal 14 khawatir tidak maksimal, maka kita minta penundaan. Aspek jalannya sidang kayak gini jelas mudah untuk konsentrasi lo untuk menghadapi sidang nggak sih? Enggak sih, karena kan status gue sampai saat ini masih dalam proses persidangan. Alhamdulillah ini udah sebuah kebijaksanaan luar biasa. Sebenarnya kalau memang harus sidang pun nggak ada masalah. Tapi lebih kepada Ramdan sebagai kuasa hukum dan ketua kan dia ketua di kuasa hukum kita ya sedang COVID gitu. Terus juga ada musibah juga kan dari majelis. Nah, biasa juga semua berjalan baik gitu. Kalau gue sih ya nggak menjadikan sebuah alasan, tapi mungkin alangkah lebih leluasa kalau ada situasi seperti itu gitu. Jadi kita sih udah siap aja dan berbijaksana banget gitu. berarti habis nikah nanti gak bisa langsung honeymoon ya? Memang aku sih izinnya juga cuma 1 hari sih. Jadi karena itu nikahnya Minggu, dari hari Jumat aku udah di sana kan persiapan kan, insya Allah alhamdulillah pernikahannya diliput live oleh salah satu stasiun TV. Terus juga persiapan GR apa gitu. Terus juga ada Kalina seneng gitu ada penyanyi gitu. Kayak nanti ada Setia Band, insya Allah ada Mbak Meli, ada Teh Meli, Guslo gitu loh. Terus hostnya juga teman baik aku gitu, sahabat aku Raffi, insya Allah mudah-mudahan sama Nagita gitu sih. Jadi di situ yang membuat ini nanti ada Inul Daratista juga, terus hostnya juga teman-teman yang main gitu. Jadi mungkin akan jadi suatu hal yang cukup punya waktu banyak untuk GR, rehearsal dan lain-lain. Kalau menurut aku saksi nggak ada yang palsu ya, selama itu dihadirkan di pengadilan dan sudah disumpah, itu sebenarnya saksi sebenarnya ya Mbak. Iya. Menurut aku itu Akan menjadi fakta hukum yang baru dalam sebuah persidangan. sebenarnya kalau ada perihal misalkan dia itu ada pada bukan saat kejadian, aku benarkan iya gitu loh. Tapi pasca setelah kejadian, maaf ya, hubungan 2 orang ini itu kan menjadi catatan gitu loh di persidangan. Kalau mereka beralibi awalnya hanya sekedar maaf bertamu, yang nggak mungkin berlanjut sampai sedemikian gitu loh. Karena pada ada di saat itu kan maaf ya, sekali lagi saya bukan mengulas ke belakang. Ya saya menemukan seorang istri saya di jam yang wajar gitu loh, dan dia apalagi maaf orang yang sangat menjaga auratnya, terus tiba-tiba di kamar tengah malam terhadap laki-laki lain. Nah kalau menurut aku saat itu aku melakukan sesuatu hal mungkin sampai jadi permasalahan hukum seperti ini, tapi aku akan berdiri karena bagi aku di mata ya agama baik apapun bentuknya, kalau saya berkeyakinan Islam tidak ada aturan yang membenarkan demikian gitu loh. Nah sampai saat ini kenapa sih saksi itu tidak ada di sebelumnya tapi dia ada di pasca? Iya karena setelah kejadian itu akhirnya ya dia bisa menceritakan gitu loh bahwa masih terjadi hubungan gitu loh. Bahkan ya maaf ya, infonya setelah kita mendengarkan di pengadilan ada 2 pria bahkan yang berbeda gitu loh. Kalau takut khawatir mungkin karena kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya lingkungan, yang disalahkan itu bukan orang lain tapi evaluasi diri kita sendiri gitu loh. Jadi nggak menangis ataupun meratapi air mata untuk orang untuk menyalahkan orang lain, tapi lebih kepada evaluasi diri gitu. Kalau hal tindakan itu tidak terjadi ya mungkin lebih baik-baik gitu. Jadi takut ada rasa ketakutan misalkan kalau misalnya apabila keputusan hakim itu tidak mendukung atau akan berdampak ke pernikahan anggota Indonesia. Yang pasti sih konsekuensi awal aku udah bilang sama Kalina, dikasih pengertian hukum juga sama Mbak Manda kuasa hukum aku, bahwa kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok dan akan datang. Tapi aku juga sedikit kurang berkenan sih, maksudnya kasihan Kalina ikut dalam area yang dia seharusnya nggak ada gitu. Tapi ya inilah aku dengan konsekuensi masa lalu aku yang masih berjalan gitu. Dan
andai kata nanti di pernikahan apapun, setelah pasca menikah aku udah bilang kita harus siap dalam situasi apapun. Fitting baju dia hari ini karena pernikahan kita kan ada 3, dia mau ngurus catering apa gitu. Kalau soal kayak live-nya apa itu kan aku sama Raffi ngurusnya gitu. Kalau soal kayak teknis cewek-ceweknya lah, maksudnya kayak bajunya dia mau warna apa, dekornya, terus fitting baju, cateringnya, makannya bagaimana, terus lagi pandemik ini buffet kah atau prasmanan kah atau pakai hampers, nah itu dia ngurusin semuanya gitu. Hari ini dia datang buat ngurusin di sana semuanya. Sidang berikutnya mungkin akan menghadirkan berapa saksi? Sidang berikutnya kami akan coba hadirkan 2 saksi, nanti setelahnya baru akan kita hadirkan ahli. Berarti ini saksi apa ya? Yang bikin Saksi fakta. Saksi fakta nanti kita lihat aja saksinya saksi apa, kita tidak bisa buka di sini, nanti silakan langsung lihat dalam sidang. Ya, karena sekali lagi terakhir saya menyampaikan perkara saya jangan sampai jadi ajang percontohan. Meskipun saya pernah dihukum 2 bulan 10 hari sampai pada akhirnya melalui fakta persidangan dengan berbesar hati majelis memberikan saya bebas secara penangguhan. Tapi saat berdiri perkara bahwa dimanapun konsekuensinya, namanya seorang istri berada di tengah malam dengan pria lain di dalam kamar itu bukan suatu hal yang dibenarkan gitu loh. Jadi kita harus sepakat untuk hidup itu bukan hanya ada norma aturan hukum, tapi juga ada norma aturan agama dan lingkungan gitu loh maksud saya. Apalagi maaf ya, miris mendengar dari kesaksian driver yang sebelumnya gitu. Saya hanya membantu karena dia tidak digaji sebelumnya gitu. Saya nggak ada hal apapun, saya nggak pernah tahu dia yang menghubungi saya melalui Instagram gitu dan lain-lain gitu. Hanya seperti itu saja. Itu kan petunjuk Allah sudah menunjukkan. Dan sekali lagi perkara ini jangan sampai jadi ajang percontohan nanti di mana maaf ya para wanita-wanita tuh menganggap hal ini kalau sampai terjadi hal terhadap rumah tangganya ini dianggap hal biasa dan malah si prianya yang bersalah kalau dia sampai terjadi sesuatu yang tidak nyaman gitu dalam rumah tangga. Mas Vicky merasa nggak sih mungkin yang ditahan selama 2 bulan 10 hari itu karena hubungan yang dengan satu laki-laki yang dibilang dari orang Ya instansi? sih, aku harus menghormati sih semua aturan. Bahkan waktu lagi penahanan awal, Mas Vicky boleh kok nggak tanda tangan gitu. Tapi saya korporatif, saya tetap tanda tangan. Bahkan saya ya Mas Vicky nanti akan dikirim ke rutan saya dengan dia. Gitu. Saya akan menjalani semua prosesnya. Karena ya saya bilang lah bahwa hukum Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala hukum itu tidak akan pernah tertukar. Sekarang kita nggak mungkin teriak-teriak ngabisin keringat untuk meneriakan siapa yang benar. Tapi kalau bagi aku, ya si bodoh ini selama aku pernah berjalan dan sedikit tahu aturan agama bahwa ya sekali lagi gitu loh, seorang wanita di jam yang tidak wajar bersama pria lain di dalam kamar, apalagi dia sangat menjaga auratnya, itu nggak boleh sembarangan. Atau karena aku udah bilang kan, menghijabkan wajah dan menutup auratmu itu penting, tapi menghijabkan tingkah laku dan akhlakul karimahmu juga jauh lebih penting. Ya, Ini sidang selesai lebih cepat akan menyusul Kalina? nggak tahu sih, tapi aku masih ada pilot syuting buat Ramadan. Oke, siap. Thank you semuanya. Thank you. Mbak. Mereka disumpah gitu. Dia disumpah di atas persidangan yang harus berbicara sebenar-benarnya, jadi nggak pernah ada saksi palsu gitu loh, maupun keterangannya nanti sebenarnya atau tidak, kan mereka yang tahu ceritanya. Saya nggak pernah mengarahkan, saya nggak pernah tahu ataupun nggak pernah melibatkan dia dalam persidangan, saya nggak pernah kenal sebelumnya. Ya petunjuk Tuhan aja mengatur supaya dia bisa masuk ke lingkungan aku dan membantu gitu. Tapi kan pada saat Rahman bekerja itu dia belum ada pada saat penggerebekan itu, gimana Iya, Kak? tapi kan dia ada. Di saat pasca kejadian ternyata mereka menjalin hubungannya dilanjutkan dan terus menerus gitu loh. Bahkan kamar yang saya gerebek pada saat itu, ya setelah kejadian pun tidak jadi efek jera gitu loh. Bahkan ya maaf ya, saya ngedengar ada 2 nama pria yang bisa keluar masuk di kamar itu dengan mudah gitu loh. Menurut aku ya miris sih ngedengarnya gitu. Tadi aku bilang kan, apalagi punya anak putri, dia jangan menangis karena sesuatu yang tercoreng dalam diri dia, menyalahkan orang lain, tapi lebih kepada dia harus membenahi diri sendiri sih saran saya. Tapi di BAP Kak Vicky sendiri yang di SP3 itu kenapa nggak menyebutkan nama Rahman Kak? Di situ Angel di BAP yang SP3, di situ Kak Vicky nggak menyebutkan nama Rahman. Di situ Angel juga mengklaim katanya laporannya tidak menyertakan nama Rahman, padahal baby sister dan lain-lainnya disertakan. Gimana Kak?
Enggak sih, kalau menurut aku kalau dia kan saksi yang ada dengan sendirinya spontan dalam proses persidangan gitu loh. Jadi nggak ada keterkaitan sama SP3. SP3 sih persoalan sebelumnya. Kalau saat ini sih kejadian baru. Nah ini aja akan menjadi saksi fakta lagi yang membantu aku nggak tahu. Namanya dia ada di lingkungan sebenarnya dia kan akan menceritakan. Ada orang berempat, ya kan? Terus yang satu ada di lingkungan itu kan dia saksi fakta. Dia akan menceritakan sebenar-benarnya gitu. Dan aku juga nggak pernah merangkai atau nggak pernah apa gitu. Ya dia sendiri aja yang benar. Tapi prosesnya gimana sih sampai akhirnya Rahman bisa dijadikan saksi? Dia nggak tahu, dia tuh DM saya udah bilang kan. Dia DM saya, dia memberikan informasi tentang saya gitu, bahwa saya adalah drivernya yang tidak digaji, Mas Piki gini, ya kayak gitu aja gitu loh. Tapi Angel Dia sendiri DM saya. sekarang ngegayat Farhad Abbas kan gimana nih? Bakalan jadi makin panas gak sih? Ya nggak apa-apa, terserah mau gayet siapapun, mau apapun itu haknya dia. Boleh lah mereka berupaya hukum atau apapun. Cuma kalau menurut aku bayarlah, gaji kan nggak seberapa, kasihan lah kalau kita maaf ya mensyokkan sebuah harta apa, kita menunjukkan berlebihan tentang kemewahan, tapi maaf ya supir aja nggak digaji tuh menurut aku kasihan gitu. Tapi nggak perlu sih karena saya udah bayar gajinya dia. Nggak apa-apa lah walaupun keringatnya dipakai untuk Angel dan anaknya, tapi saya udah bayar gaji supir. Emang berapa sih Kak gajinya? Ya sekian juta lah, alhamdulillah. Tapi ini berpengaruh nggak sih ke persiapan pernikahan kan udah dikit lagi ya Kak? Enggak lah, aku sih gladiator mah nggak ada pengaruh-pengaruh kayak begitu. Tadi gimana tuh? Sidangnya kan akhirnya diundur jadi 2 minggu lagi. Itu emang dari kasih